Sudah kelihatan, Mas Adan dan teman-teman semuanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Tadi sudah dijelaskan apa yang terjadi di belahan dunia, baik dengan adanya peperangan, berdampak inflasi, dan kita melihat adanya sebuah krisis keuangan sendiri di negara Eropa, Amerika. Tentu itu bahkan merambah ke berbagai negara, khususnya negara berkembang termasuk Indonesia ini. Dan kalau kita melihat rekan-rekan semuanya, bahwasannya ketidakstabilan perekonomian di dunia ini tentu banyak sekali penyebabnya, ya kan? Kalau kita melihat bahwasanya penyebab ketidakstabilan daripada perekonomian di dunia ini, kita pasti akan melihat banyak sekali hal-hal yang menyebabkan itu semua, baik dari pola perdagangan, ya kan? Tentu kita melihat pola perdagangan baik ekspor impor, pola perdagangan minyak, nikel yang kita lihat semuanya. Tentu kemudian selain pola perdagangan adanya tekanan daripada nilai tukar mata uang itu sendiri, juga dengan investasi asing. Itu semua tentu mempengaruhi aspek ketidakstabilan daripada ekonomi itu sendiri. Nah, termasuk salah satunya terjadinya peperangan itu sendiri kan menjadi permasalahan yang menyebabkan adanya perubahan pola perdagangan, gitu kan. Baik minyak ataupun sumber daya alam yang lainnya. Nah, ini pasti akan memberikan dampak kepada segala aspek ya perekonomian itu sendiri yang akhirnya menyebabkan krisis secara global itu sendiri. Nah, rekan-rekan semuanya, tentu pembahasan kita pada malam hari ini ya kita akan diskusikan tentang bagaimana sebenarnya kesempurnaan agama Islam itu, ya kan, karena kita akan mengkaji tentang AIKA, maka saya ingin memulai dari apa sih yang menjadikan agama Islam itu sempurna, dan kemudian baru kita melihat apa yang menjadi perbedaan antara sistem ekonomi syariah yang dimiliki oleh agama kita dan juga bagaimana perbedaannya terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis atau bahkan mix economics itu sendiri. Yang kemudian kita akan lanjut prinsip ekonomi syariah itu bagaimana prinsip-prinsipnya dan konsep ekonomi syariah itu dalam menyelesaikan solusi dalam masalah perekonomian itu sendiri. Rekan-rekan semuanya, memang tadinya ini kita mau melaksanakan kuliah ini di sore hari ya, tapi kemudian ada perubahan waktu, harapannya ketika malam ini kita sudah fresh kembali dan bisa berdiskusi dengan rekan-rekan semuanya. Baik, saya akan mulai dari kesempurnaan agama Islam itu sendiri teman-teman, bahwasanya kita semua tahu bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna ya, dan kesempurnaan agama Islam ini terletak pada ajarannya yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina", di mana Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Nah, sebentar, kok, oke. Sebentar, Mas. Masih kelihatan ya, Mas Sadan? Masih, Pak. Masih. 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 Oke, di Autoplay kok, Pak. sebentar. Boleh? Kok kayak error di tempat saya. Oke. Berarti Mas Sadan yang ngambil kontrol ya, dia? Pak Jani, Pak. Nggak bisa. Oh, saya. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan rekan-rekan semuanya. Jadi, kita mengetahui bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna, dan kesempurnaan agama Islam itu kan mencakup semua aspek kehidupan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus rasulnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan hanya untuk menjadi rahmat bagi seluruh
alam semesta. Maka Rasulullah sendiri ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan tujuannya untuk apa? Menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya, dan itu menjadi kesempurnaan dalam semua aspek apa namanya kehidupan itu sendiri. Maka kalau kita melihat di sini bahwasanya Islam agama yang mengajarkan seluruh fase dan sektor kehidupan. Jadi bahkan mengatur manusia itu dari sebelum lahir, ketika sudah lahir, dan bahkan setelah dia meninggal dunia itu sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih berada di dalam perut kandungan ibunda kita, Allah mengambil perjanjian dengan kita dan mempersaksikan kepada kita dengan mengatakan, Kul alastu birabbikum, katakanlah bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kemudian kita mengatakan kepada Allah, Bala, syahidna, iya ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Yang kemudian kita percaya dengan adanya kesaksian itu, kita juga mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segala takdir kita yang ada di dunia ini. Bahkan sampai ketika kita meninggal pun, ya itu sudah ada fase-fasenya. Jadi tidak ada jenjang kehidupan yang berlalu begitu saja tanpa tanpa ada namanya bimbingan Islam itu sendiri. Jadi kalau kita melihat rekan-rekan semuanya, jadi Islam merupakan risalah bagi seluruh manusia yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat material ataupun spiritual, individu ataupun sosial ataupun mujtama. Mujtama itu dalam aspek apa yang lebih luas gitu ya. Dan Islam sendiri menolak yang namanya dikotomi atau pemisahan kehidupan menjadi dua bagian. Atau banyak di antara beberapa agama kan mengatakan untuk dunia-dunia saja, urusan akhirat ya nanti saja. Tapi tidak, Islam mengatur itu semua, antara dunia dan akhirat itu punya kesinambungan, bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini akan berdampak kepada kita juga untuk kehidupan akhirat kita. Nah, ini sehingga apa? Dengan adanya keyakinan dan keimanan ini akan melahirkan sebuah rasa tanggung jawab itu sendiri. Sehingga ketika kita melakukan berbagai macam aktivitas kehidupan di dunia ini, ya kita memiliki sebuah tanggung jawab, sebuah amanah yang semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing dari kita semua. Nah, kemudian terkait dengan sektor kehidupan dalam konteks materi itu sendiri, orang Muslim kita meyakini bahwasanya apa yang kita miliki di dunia ini, bahkan semua manusia yang mereka miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan hanya milik Allah lah Subhanahu wa taala semua yang ada di langit dan di bumi ini. Sehingga ketika itu kita meyakini bahwasanya semua adalah milik Allah, maka suka-suka Allah dia mau mengambil, dia mau memberi, mau mengatur itu semua kepada setiap makhluknya, maka itu kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar dan berdoa meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah kita sebagai manusia sifatnya harus bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuannya. Nah, ini yang apa namanya yang harus kita pahami bersama. Kemudian selain itu, ya, tadi kita mempelajari bahwasanya Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek dalam sektor kehidupan kita, dan Islam diturunkan untuk seluruh manusia secara universal. Ya, nggak cukup tidak cuma diturunkan di Arab hanya untuk orang Arab, tidak hanya untuk orang Eropa, tapi seluruh manusia, dan itu terkait semuanya apa namanya memiliki hubungan terkait dengan waktu, tempat, dan keberadaan itu semua. Maka Islam secara otomatis mencakup segala aspek kehidupan, kapanpun, dimanapun, maka kita itu tidak akan pernah lepas daripada bimbingan Islam itu sendiri. Dan semua takdir yang Allah tetapkan, itu tidak akan pernah terlewatkan sedikit pun. Gitu ya. Ini yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Makanya Allah berfirman, ma farrotna fil kitabi min syai', dan tidak akan pernah terlewatkan apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya kita sebagai makhluknya,
sama sekali tidak akan pernah terlewat. Karena kita semua sudah dituliskan di Lauhin Mahfuz. Nah, maka kita ini sebagai manusia kan memiliki memiliki keimanan kepada Allah, memiliki ikhtiar untuk menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala dengan segala usaha yang kita lakukan, nah yang nanti akan mempertanggungjawabkan segala aspek kegiatan, aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Nah, kemudian rekan-rekan semuanya, kalau kita sudah mengetahui, meyakini, mengimani bahwasanya Islam agama yang sempurna, dan kesempurnaan itu berada dalam seluruh aspek ajaran Islam itu sendiri, dan kita meyakini semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwasanya mungkin teman-teman sudah pernah melihat ini. Ajaran Islam menyangkut segala aspek kehidupan yang menyangkut ada akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak itu sendiri. Maka pernah suatu ketika sahabat yang bernama Salman Al-Farisi ditanya oleh seorang Yahudi, yang mana mungkin pertanyaannya itu pingin merendahkan, meremehkan daripada Islam itu sendiri. Sehingga orang Yahudi itu bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, apakah Muhammad mengajarkan kepadamu terkait perkara-perkara yang paling sepele dalam agamamu?" Maka Salman Al-Farisi pun mengatakan, "Iya, Muhammad mengajarkan kepada kami hal yang paling sepele dalam kehidupan kita." Apa hal yang paling sepele? Maka Salman pun mengatakan, bahkan Muhammad Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami bagaimana tata cara buang air kecil, bagaimana tata cara buang air besar yang tidak boleh menghadap kiblat, buang air besar harus ditutup kembali kotorannya, dan lain sebagainya. Itu kan terkait dengan perkara yang kecil. Lantas bagaimana dengan perkara yang besar, mengatur namanya sebuah negara, ya adanya sebuah hukum pidana dalam Islam, mengatur bagaimana perekonomian masyarakat, tentu akan ada ajarannya sendiri. Masa yang kecil diperhatikan, yang besar tidak diperhatikan. Ya kan, ini berarti menandakan bahwasanya ajaran Islam itu telah mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita lihat dari hukum keluarga, perdata, pidana, undang-undang, ya, hukum ekonomi dan keuangan, itu masuk dalam ruang lingkup muamalah. Dan semuanya ada dalam ajaran Islam. Tinggal kita mau tidak menggali konsep daripada ajaran Islam itu sendiri dalam menjalankan muamalah kita di dunia ini. Kalau tadi kita melihat bagaimana ketidakstabilan ekonomi dunia, bagaimana adanya krisis, bagaimana adanya berbagai macam tragedi di sekitar kita, itu kan memberikan dampak terhadap konsep ekonomi yang saat ini diyakini oleh sebagian besar dunia dengan sudut pandang atau ideologi ekonomi kapitalis, di mana kita mengetahui bahwasannya dalam konsep perekonomian di dunia ini, ya, kita melihat teman-teman semuanya, sistem ekonomi di dunia ini kan ada sosialis, ada kapitalis, ada mix economics atau campuran. Nah, mungkin juga ada ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu sendiri. Tapi kalau kita melihat banyak sekali di antara negara-negara di belahan dunia ini masih menganut ideologi ekonomi kapitalis tentunya. Mungkin kita ingin sedikit merefresh ya terkait dengan perbedaan antara semua konsep sistem ekonomi ini sendiri. Mungkin teman-teman bisa 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 sedikit kita diskusi apa sebenarnya yang menjadi perbedaan antara kapitalis, sosialis, mix economics itu sendiri. Mungkin ada yang bisa menjawab terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan, teman-teman. Mungkin bisa bisa sedikit menjelaskan apa sih kelebihan daripada sistem ekonomi kapitalis, apakah kekurangannya? Kira-kira bisa tidak rekan-rekan semuanya? Monggo. Jadi biar kita ini tidak searah gitu kan. Karena ini kita bukan di bukan di kelas S1 ya. Harapannya kita bisa berdiskusi ke depan. Silakan rekan-rekan.
Monggo Master Economics. Atau mungkin saya ya Pak, setahu saya ya Pak, kapitalis, Oke, ekonomi sistem kapitalis itu pedomannya adalah Adam Smith. Ya, kita tahu ya, bahwa Adam Smith mengatakan bahwa sebuah perekonomian suatu bangsa itu tidak perlu terlalu banyak pemerintah itu tidak terlalu banyak ikut campur dalam campur. urusan perekonomiannya. Yes. Eh, itu akan menyebabkan pasar itu menjadi bebas. Betul. Tapi kebebasan itu eh, justru ke depan jangka panjang akan buruk karena perilaku orang itu kadang ada yang baik juga ada yang buruk gitu. Oke, Mungkin baik. kapitalis itu Jadi sih Pak. dalam Tahu konteks saya. kapitalis gitu ya. Berarti kalau kita melihat dari apa namanya gambaran atau penjabaran yang disampaikan Mas Ada tadi, kita melihat sistem ekonomi kapitalis ini kan berarti menekankan pada apa namanya kepemilikan pribadi ya dan juga pasar bebas di mana kebebasan individu untuk melakukan seluruh kegiatan aktivitas ekonomi. Memang kelebihannya ketika masing-masing individu ini bebas melakukan segala kegiatan aktivitas ekonomi, tentu pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat melambung tinggi. Ya kan? Kita melihat konsep ekonomi kapitalis itu cepat sekali untuk melaju pertumbuhan ekonominya. Tapi di sisi lain, adanya ketimpangan, ketidaksetaraan pendapatan, ya akhirnya menjadikan itu problem baru terhadap masyarakat itu sendiri, sehingga kita melihat dalam konsep ekonomi kapitalis ini pemilik modal dia bisa menguasai pasar, iya kan? Ya, Ketika kita memiliki modal yang besar dia bisa menguasai pasar, bisa mengatur semuanya. Kalau tadi pemerintah tidak perlu banyak ikut campur gitu kan, sehingga sektor swasta ini ya, lebih bisa untuk bisa menguasai pasar itu sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Ada eksploitasi terhadap tenaga kerja, kesewenang-wenangan, ya dan juga ya, potensi krisis itu juga akan semakin besar tentunya. Nah, berarti kan ini tidak menjawab problematika atau bahkan membuka apa namanya problem bahwasanya yang mereka sendiri pengen adanya SDGs, ya kan, mengentaskan kemiskinan, tapi mereka masih memiliki eh, menganut ideologi sistem kapitalis lah. Bagaimana mereka mau menyelesaikan seluruh permasalahan itu sendiri, gitu ya. Nah ini kan kita melihat juga beberapa pioner apa namanya yang menganut sistem kapitalis ini kan ya kayak Amerika, Kanada, ya Eropa Barat itu rata-rata kan menggunakan full sistem kapitalis itu sendiri dan problematika mereka pun ya semakin tinggi ketimpangan itu sendiri, ya ketidaksetaraannya juga apa tinggi. Nah ini kalau kita melihat konsep kapitalis. Lantas bagaimana dengan sosialis ini teman-teman? Ada yang bisa Mas Fazri atau Mas Adri. Gunawan? Mungkin masih ingat ini teman-teman. Konsep ekonomi sosialis ini bagaimana? Sosialis. Kalau setahu saya ya Pak, sosialis itu dari Marxisme, dari Marxisme, dari Karl Marx oke. ya. Oke. Itu ya saya tuh cuman ingat kalau itu lebih lebih mengutamakan buruh atau gimana. Oke, sebenarnya Saya cuman sebaliknya ingat daripada dikit kalau kapitalis sosialis. ya. Kalau tadi Ya. kapitalis pemerintah jangan ikut cawe-cawe, ya kan? Maksudnya jangan terlalu ikut banyak andil. Jadi kalau Oh sosialis iya ini iya iya. lebih sebaliknya, pemerintah yang mengatur semua namanya konsep itu sendiri. Jadi mereka sendiri apa sistem kapitalis ini menekankan kepemilikan publik itu atas alat produksi dan lain sebagainya itu terencana oleh pemerintah atau terpusat oleh pemerintah. Sehingga harapannya ketika terpusat oleh pemerintah itu terwujud yang namanya kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah punya kendali penuh terhadap sistem tersebut. Ya biasanya ini
sosialis ini seperti negara-negara komunis gitu, ya, Cina, Cina. terus Vietnam, terus apa namanya, Kuba dan lain sebagainya itu menganut sistem sosialis. Memang kelebihannya apa? Kelebihan dari sistem sosialis ini, dia bisa mengurangi kesenjangan sosial, jadi pemerataan itu bisa lebih terstruktur gitu ya. Tapi di sisi lain, apa, dalam konsep sosialis ini mereka bisa dikatakan kurangnya inovasi atau kurang efisien. Karena apa? Karena adanya sebuah birokrasi yang berlebihan. Ya, semuanya diatur oleh pemerintah. Akhirnya ya kayak Korea Utara gitu ya. Itu kan semuanya Oh, itu diatur oleh sosialis banget ya. pemerintah. Iya, sosialis itu kan. Tapi ya begitu-begitu aja, nggak ada Tapi, inovasi, nggak ada efisien gitu. Jadi ada tapi plus kenapa minus Cina antara, berbeda, Pak? ya memang negara komunis yang itu, kalau Cina itu kayaknya masuk ke dalam mix ya, mix Mix ya, economics. mungkin ya. Ya, secara 3 tahun ini mix. ya secara apa namanya, meskipun mix tapi kayaknya sosialis mereka lebih lebih tinggi daripada yang kapitalis yang mereka apa, yang mereka anut. Ya sama kalau tadi yang campuran mix itu tadi kan menggabungkan antara kapitalis dengan sosialis, ya di mana apa, pemerintah mengambil peran yang sangat besar juga dalam mengatur atau mengawasi daripada kegiatan aktivitas ekonomi itu sendiri. Tapi di sisi lain sektor swasta sendiri pun apa, mereka memiliki apa namanya pengakuan dari pemerintah. Itu kalau sistem mix. Jadi swasta juga didukung, diakui, dihormati dalam apa namanya, memberikan kontribusinya terhadap perekonomian dalam sebuah negara. Sehingga mereka mengira bahwasanya yang mix economics ini memiliki atau lebih memiliki keseimbangan dalam apa, penyetaraan perekonomian terhadap masyarakat. Termasuk Indonesia kan menganut paham yang campuran ini ya, mix ya. Tapi mungkin kita Ya, melihat Indonesia sendiri lebih lebih berat kepada kapitalisnya daripada sosialisnya gitu. Jadi kurangnya apa? Kompleksitas dari pengambilan keputusan itu atau kebijakan itu sendiri lebih kompleks karena adanya interest, kepentingan atau potensi konflik antara pemerintah dengan swasta itu lebih besar. Itu ketika menganut apa namanya mix ekonomik ini sendiri. Nah ini kalau kita melihat perbedaan daripada sistem ekonomi di dunia. Lantas bagaimana dengan ekonomi Islam itu sendiri atau ekonomi syariah yang sering kita sebut? Memang kalau kita melihat bahkan negara Saudi Arabia sendiri pun dia belum murni mengadopsi sistem ekonomi syariah dalam konsep pemerintahannya gitu ya. Mungkin dalam beberapa aspek, dalam perbankannya, dalam konsep muamalahnya, oke, dia sebagian mengadopsi apa, ekonomi syariah. Tapi dalam tingkat makro, ya apa, pemerintahan mereka belum mengadopsi apa, murni ekonomi syariah itu sendiri. Nah, ekonomi syariah ini tentu apa, sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, ya, yang menjadi hukum Islam yang menjadi landasan daripada pengambil kebijakan itu sendiri, sehingga prinsip-prinsip ini akhirnya mereka itu apa, mengacu kepada kepatuhan terhadap aturan agama. Jadi yang menjadi standarisasi adalah apa? Aturan agama. Itu dalam konsep ekonomi syariah. Padahal kalau kita melihat tadi dari kapitalis sosialismik itu belum bisa memberikan solusi terhadap permasalahan di masyarakat atau di dunia ini. Nah, lantas bagaimana ekonomi Islam apakah bisa memberikan solusi terhadap segala permasalahan krisis global itu sendiri dengan apa? Dengan aturan-aturan agama yang dimiliki oleh agama Islam itu sendiri. Nah, jadi ini harus kita pahami teman-teman semuanya. Jadi ekonomi syariah, ekonomi Islam itu ya mengacu kepada apa namanya, aturan agama yang harus dipatuhi oleh segala mereka yang menganutnya. Jadi kalau kita melihat bahwasanya
poin penting daripada ekonomi syariah ini berada pada nilai-nilai fundamental atau berada pada apa namanya ajaran keimanan tauhid itu sendiri yang menjadi keyakinan seorang muslim, dan itu mencakup seluruh aspek kehidupannya. Kalau tadi kan kita di awal kita membahas tentang bahwasanya apa yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Itu kan aspek keimanan, aspek tauhid dulu ditanamkan. Sehingga ketika ada aspek tauhid yang sudah tertanam di dalam diri seorang muslim, dia akan bisa menjalankan segala aktivitas muamalah itu dengan benar, sehingga wujud keadilan, transparansi, ya kemudian apa namanya kesetaraan dalam perekonomian itu bisa, sebenarnya kalau seandainya dia memiliki itu bisa apa? Bisa terimplementasikan kalau mereka memahami itu ya, memahami apa namanya konsep tadi. Nah, ini kalau kita lihat perbedaan antara konsep ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam itu sendiri dari aspek sumber kekayaan. Jadi kekayaan itu kalau kapitalis ya dimiliki oleh individu tadi, ya kan? Kekayaan itu langka dan dimiliki oleh individu. Islam memiliki keyakinan kekayaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sosialis, kekayaan itu harus dikelola oleh pemerintah dan apa? Harus bisa memberikan kesejahteraan terhadap buruh tadi yang disampaikan oleh Mas Sarjan. Dalam konteks kepemilikan, kalau kapitalis, setiap apa namanya individu itu dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan. Itu apa namanya nggak ada batasannya. Tapi dalam Islam kekayaan itu menjadi titipan dari Allah kepada setiap individu, dan itu harus dikelola dengan apa? Dengan benar. Dan bahkan dalam setiap kekayaan yang Allah titipkan itu ada hak orang lain yang dititipkan lewat kita. Sehingga tadi nanti kita akan melihat dalam konteks Islam itu ada yang namanya sektor keuangan komersial dan juga ada sektor keuangan sosial. Nah, dalam sektor keuangan sosial ini nanti yang akan membahas terkait dengan ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita membahas terkait dengan konsep keuangan komersial syariah, ya, nah itu akan membahas terkait bagaimana pembiayaan UMKM, dan dalam perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam konteks kepemilikan, sumber daya atau sumber kekayaan itu didapat dari pemberdayaan tenaga kerja atau buruh itu sendiri. Jadi ya semua ya sosialis itu tadi apa namanya, karena bersumber dari pemerintah, harapannya bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap para pekerja yang bekerja untuk pemerintah itu sendiri. Nah, tentu terkait dengan tujuannya kapitalis itu untuk kepuasan pribadi, sehingga kalau kita melihat dalam dunia perbankan itu sendiri kan, kalau konteks kapitalis ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sehingga kalau tadi orang punya modal yang besar, dia bisa menguasai perdagangan aktivitas ekonomi itu sendiri. Tapi kalau Islam tujuannya adalah untuk kemakmuran, al-falah atau keberuntungan baik di dunia ataupun di akhirat. Sosialis tujuannya bisa pengennya memiliki kesetaraan penghasilan antar kaum buruh itu sendiri. Nah, ini kalau kita melihat perbedaan dari semuanya. Nah, cuman problemnya teman-teman, kalau kita melihat, saya akan masuk di prinsip sini langsung ya. Jadi kalau tadi kita membahas bahwasanya poin penting dalam ekonomi syariah itu berada pada pondasinya, ya, yaitu pada nilai-nilai fundamental yang mengacu kepada tauhid, keimanan, kepatuhan pada aturan agama Islam, yang harapannya dengan kepatuhan itu bisa menjamin perlindungan hidup manusia dan generasi mendatang. Dan itu terletak pada prinsip-prinsip apa? Pada keadilan, kesetaraan, transparansi, ya, toleransi, dan yang lainnya. Nah, ini kalau kita melihat
itu semua. Nah, lalu kita melihat bagaimana dengan konsep keadilan yang apa namanya yang dimiliki dalam ekonomi syariah itu sendiri. Bagaimana apa namanya? Sebentar saya kok nggak. Oke. Baik, bagaimana konsep keadilan itu apa diterapkan dalam ekonomi syariah? Lalu kita tidak selalukan hanya riba itu haram, gitu kan teman-teman? Riba itu haram. Kenapa haram ya? Karena menjadikan ada ketidakadilan pada masing-masing pihak. Itu yang terjadi. Sehingga ketika kita melihat bahwasannya riba itu haram, maka bagaimana dalam ekonomi Islam itu menghilangkan yang namanya riba itu sendiri. Misalkan kalau kita melihat dalam dunia apa namanya perbankan, itu kan setiap transaksi sistem ekonomi syariah mengharamkan riba, tapi dalam dunia kapitalis sosialis tetap mereka menganut adanya sistem riba. Kita melihat transaksi bisnis dengan menggunakan sistem riba ini termasuk bisnis yang menguntungkan satu pihak saja, tapi di sisi lain merugikan pihak yang lain. Iya kan? Ketika kita nggak usah jauh-jauh, ketika kita mau kredit motor atau kredit mobil di bank, yang kemudian nanti di situ ada kelebihan daripada pembayaran pinjaman yang kita sebut dengan riba, atau bahkan ketika kita pinjam di bank kita tidak akan mendapatkan apa namanya nominal yang sesuai dengan apa yang kita pinjam. Berarti di sini sudah jelas bahwasannya kemana larinya keuntungan itu hanya akan memberikan keuntungan kepada satu pihak itu sendiri. Nah, tentu berbeda dalam konsep apa namanya. Berarti ini maksudnya tidak menerapkan konsep keadilan itu sendiri. Maka di mana letak keadilan dalam konsep kapitalis atau sosialis itu sendiri. Nah, ini kalau kita melihat apa namanya praktek keadilan yang tidak dimiliki oleh berbagai macam sistem ekonomi di dunia ini. Yang kedua ada kesetaraan ekonomi Islam, kita berusaha untuk bisa menyetarakan apa namanya kesetaraan ekonomi di jenjang masyarakat itu sendiri. Sehingga disitulah kalau kita melihat ada yang namanya zakat, infak, sedekah. Kenapa kok zakat wajib? Gitu kan. Kenapa kok zakat wajib? Kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan kaila yakuna dulatan alal aghniya, supaya tidak menjadi apa namanya supaya tidak dikuasai oleh orang-orang kaya di antara kalian. Jadi harta itu supaya tidak dikuasai oleh orang-orang kaya, disitulah dalam Islam menerapkan yang namanya apa? Kesetaraan dalam ekonomi itu sendiri dengan konsep apa? Zakat misalkan. Jadi harta itu tidak boleh dikuasai oleh satu orang saja, tapi harus apa? Harus bisa berbagi. Makanya zakat wajib dalam syariat Islam. Dan aturan dalam konsep zakat ini bukan berdasarkan pendapatan, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan total nominal kekayaan yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, ini yang apa? Yang tentu berbeda dengan konsep yang konvensional atau ekonomi apa namanya? Kapitalis tadi. Gitu kan. Jadi zakat itu bukan berdasarkan pendapatan, tapi berdasarkan harta aset yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Sehingga zakat memberikan bagian berupa hak orang miskin yang apa? Yang mana penerapan konsep ini menjadikan hidup itu bisa lebih apa? Lebih aman, lebih tenang, berkah, ya, lebih menguntungkan dunia dan akhirat. Nah, ini konsep apa? Kesetaraan itu sendiri, ya kan. Nah, di sisi lain teman-teman semuanya, selain konsep kesetaraan, ya, keseimbangan dalam perekonomian itu sendiri, di mana tadi distribusi kekayaan tidak boleh
dimiliki oleh satu pihak, tapi harus merata pada masyarakat. Dalam Islam juga ada yang namanya transparansi. Dalam konsep transparansi ini yang namanya kejujuran, amanah itu harus dijunjung tinggi dalam syariat Islam, dalam ekonomi Islam. Sehingga dalam Islam ada yang namanya larangan gharar atau jual beli dengan cara yang zolim. Nah, itu kan berarti tidak adanya transparansi dalam sebuah aktivitas ekonomi itu sendiri. Jadi tidak boleh seseorang melakukan korupsi dan lain sebagainya. Itu karena tidak adanya transparansi, adanya kezaliman, dan itu dilarang dalam syariat Islam. Nah, kemudian selain itu ada konsep kerjasama atau toleransi dalam kerjasama, di mana kalau kita melihat dalam ekonomi kapitalis itu sendiri, ketika kerjasama, kalau tadi misalkan ketika seseorang meminjam dana dari lembaga keuangan gitu ya, dia akan mendapatkan bunga yang tadi terdapat unsur riba. Maka ketika ada kerugian dari salah satu pihak, maka kerugian itu hanya ditanggung oleh pihak yang meminjam pendanaan. Tapi tidak dengan dengan konsep ekonomi Islam itu sendiri. Karena dalam konsep kerjasama, toleransi harus dikedepankan. Ada yang namanya konsep ta'awun. Ta'awun adalah konsep tolong-menolong. Maka kita melihat dalam konsep asuransi syariah sendiri, itu yang dikedepankan adalah konsep ta'awun, tolong-menolong di antara para kaum muslimin yang membayar premi kepada perusahaan yang mengelola dana asuransi itu sendiri. Atau misalkan ketika dalam konsep pinjam-meminjam, ya kan? Nah, ketika seseorang meminjam suatu harta tertentu, katakanlah ketika seseorang meminjam dana dari koperasi syariah, dan kemudian dia tidak bisa atau belum mampu membayar apa yang menjadi pinjamannya ketika jatuh tempo, maka dalam Islam itu kita diberikan toleransi sampai orang itu sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki kepada dia. Kalau dalam Al-Qur'an dikatakan fanadhiratun ila maisarah. Maka berilah kesempatan bagi orang yang meminjam tadi untuk bisa mengembalikan pinjaman itu sendiri sampai Allah membukakan rezeki kepada mereka. Tentu dengan step-step cara-cara yang sudah diatur dalam konsep syariah. Ya itu berbeda dengan Dengan konsep kapitalis, nggak bisa bayar, akhirnya diambil barang yang yang menjadi yang dijual belikan. Misalkan ketika seseorang leasing gitu ya, leasing barang, motor, mobil, ketika nggak bisa bayar, akhirnya motornya, mobilnya ditarik oleh pihak leasing. Dalam Islam nggak boleh, gitu ya. Itu harus ada harus ada konsep kerjasama, ta'awun, tolong menolong, sehingga memberikan kesempatan terhadap mereka yang mengalami musibah ujian dalam menjalankan aktivitas atau mencari nafkah itu sendiri. Nah, termasuk dalam kerjasama ini adanya toleransi atau pembagian resiko dalam bisnis. Nah, itu harus ada. Maka kalau kita melihat dalam konsep ekonomi syariah itu ada yang namanya mudharabah, ada musyarakah, ada murabahah. Nah, itu kan dikedepankan adanya pembagian resiko. Baik dari tolong menolongnya tadi, ta'awunnya, ya, ataupun tasamuh dalam konsep toleransi. Nah, di sisi lain juga prinsip dalam ekonomi syariah itu harus memiliki tujuan yang benar atau halal. Maka kalau kita mempelajari konsep maqasidus syariah, ya, yang sering diangkat oleh para ekonom Islam, maka dalam menjalankan segala aktivitas ekonomi itu harus sesuai dengan tujuan atau maqasid syariah itu, tujuan diberlakukannya hukum syariat Islam. Nah, itu harus benar. Maka misalkan nggak boleh menjual belikan barang yang haram, ya. Maka tidak boleh seseorang melakukan aktivitas ekonomi yang bertujuan mendatangkan kemudaratan bagi
orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini harus sesuai dengan konsep maqasidus syariah itu sendiri, yang dalam maqasidus syariah kita harus bisa menjaga agama, eh, akal, kemudian bisa menjaga jiwa kita, harta kita, dan juga kehormatan kita itu sendiri. Nah, ini kalau kita bagaimana perbedaan prinsip-prinsip dalam konsep ekonomi syariah itu sendiri, teman-teman, dan juga bagaimana perbedaan dalam prinsip yang telah dilakukan dalam sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis itu sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman. Oke, Pak. Saya Silakan. langsung nyambung nih, Pak. Oke. Oke, dari eh, materi tadi bisa saya tekankan bahwa jangan sentuh riba, ya inti paling mudahnya ya, Pak. Untuk Ya. orang-orang yang masih awam, jangan sentuh riba. Karena kalau menurut saya, Pak, mungkin nanti Bapak bisa apakah saya benar atau tidak. Menurut saya ya, Pak, riba itu kenapa Tuhan itu sampai memberikan hukuman pada orang yang melakukan riba. Itu menurut saya karena orang yang melakukan riba itu sama saja dengan orang yang melakukan kebodohan itu, Pak. Karena kita tahu riba, kalau kita eh, artikan sebagai bunga ya, Pak. Orang ngambil kredit. Itu kalau dalam teorinya, ada teori yang mengatakan bunga majemuk. Jadi orang yang ngambil KPR kesannya kecil 6%, tapi ternyata setiap tahun itu dikali 2 Oke. teori. Makanya Albert Einstein pun sampai menyebutkan bahwa bunga majemuk ini adalah 8 urutan ke-8 keajaiban dunia gitu. Itu menurut Bapak gimana, Pak? Apakah benar Tuhan itu menghukumi orang riba itu ya karena itu tuh perilaku yang tidak baik gitu. Oke, ya. Jadi kalau kita melihat perilaku riba itu kan sendiri menjadi perilaku kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu dari dulu, gitu ya. Itu sudah sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Memang perilaku mereka itu sudah melakukan transaksi ribawi dari dulu dan kebiasaan mereka. Sehingga ajaran Islam itu kan turun untuk menyelisihi ajaran mereka itu sendiri. Karena ajaran mereka itu kan banyak kezaliman, ketidakadilan, ya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada ketidakadilan, kezaliman terhadap orang lain, disitulah katakanlah Tuhan menghukum mereka yang melakukan itu semua. Kan setiap amal kita kan dipertanggungjawabkan. Maka ketika kita melakukan kezaliman kepada orang lain, ya maka disitulah Tuhan akan memberikan apa memberikan azab siksaan sesuai dengan kezaliman yang mereka lakukan itu sendiri. Ya, selain kita tadi perilaku riba tadi menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, Islam kan menyempurnakan agama-agama mereka sebelumnya. Maka Islam memberikan arahan gitu ya, bimbingan bahwasanya ini loh bagi mereka yang melakukan riba dosanya sangat besar. Baik dari yang paling ringan seperti orang yang berzina dengan ibu kandung sendiri, naik dosanya menjadi orang yang seperti berzina dengan 73 SPSK, naik lagi kemudian seperti akan diadab oleh Allah, bahkan dilaknat oleh Allah, yang melalui sabda Rasulullah yang mengatakan la'anallahu akilur riba. Allah akan melaknat orang-orang yang memakan riba, wa muwakilihi wa katibihi wa syahidihi qala huwa sawa. Tiap notulensinya, yang menjadi saksinya, yang makannya semuanya sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an pun dikatakan akan dibangkitkan dalam keadaan yang sempoyongan seperti orang yang kerasukan jin itu sendiri. Maka sangat besar sekali konsekuensi daripada orang yang melakukan transaksi ribawi itu sendiri. Nah, kalau maka tidak akan mendatangkan kemaslahatan.
Dan ekonomi Islam selalu memperhatikan kemaslahatan prioritas untuk masyarakat umum gitu ya. Nah, kalau itu sudah bertentangan dengan konsep agama, maka tentu tidak akan pernah mendatangkan kemaslahatan. Kalau tadi kan kita di slide ini mengatakan bahwasanya yang namanya ekonomi syariah itu apa namanya mengacu kepada apa namanya kepemilikan milik Allah, dan juga bahwasanya apa tadi eh apa tadi Mas mau menyampaikan apa jadi lupa. Sorry. Apa Saya namanya? juga lupa ya Pak. Ya, intinya bahwasanya aturan dalam syariat Islam itu mengacu kepada nilai-nilai fundamental kan tadi, ya, dari keadilan, kesetaraan, ya, unsur tauhid itu sendiri. Jadi pondasinya adalah mengikuti aturan dalam syariat Islam. Maka kalau tidak mengikuti aturan syariat Islam, maka jangan pernah berharap bisa mendatangkan eh, berkah atau manfaat itu sendiri. Nah, itu karena prinsip aturan syariat Islam itu mengacu kepada aturan agama Islam. Nah, kalau sudah bertentangan dengan aturan agama Islam, ya maka tidak akan pernah bisa mendatangkan kemaslahatan. Itu yang harus kita apa namanya pahami bersama. Dan mungkin yang terakhir ini, Mas Adan, dari slide terakhir ini, ya, bagaimana konsep ekonomi syariah itu bisa menjawab krisis global atau menjadi alternatif dalam menjawab permasalahan krisis global yang melanda di dunia ini. Jadi kalau dari semua prinsip-prinsip yang telah kita jabarkan tadi, jadi Islam itu kan menawarkan solusi dengan prinsip yang berbeda dari ekonomi konvensionalnya. Dan saya kira ini menjadi sebuah jalan keluar yang solid, ya, dari prinsip muamalah yang melarang riba tadi, nggak boleh spekulasi dalam konsep judi, ya kan, adanya keadilan, transparansi, distribusi kekayaan yang merata, ya, melalui kewajiban zakat, ziswab dan lain sebagainya. Tentu ini bisa menghadirkan sebuah sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusif, ya, berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang menjadi problem adalah banyak di antara saudara Muslim kita yang belum siap ini. Itu yang menjadi problem. Bahkan mohon Ya, maaf, banyak pegiat ekonomi Islam itu sendiri pun mereka, ya, ini mungkin ada plus minus ya. Ketika seseorang mempelajari aspek agama dan kemudian mempelajari ekonomi secara umum, nah, dia mungkin kekurangannya kurang memahami sistem perekonomian secara global. Tapi juga sebaliknya, ketika mereka bermula dari ekonomi konvensional dan kemudian baru belajar agama, seringkali mereka kurang dalam mengikuti aspek aturan dalam agama Islam sendiri dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Itu plus minus dari keduanya. Sehingga yang harus kita pahami bahwasanya dalam ekonomi Islam itu kan ada banyak sektor ya. Dari sektor keuangan syariah dalam ekonomi itu ada sektor keuangan komersial syariah. Ya, ini fokus kepada ekonomi yang berorientasi pada laba, ya, baik dalam konsep perbankan, asuransi, pasar modal syariah dan lain sebagainya. Ada dalam Islam juga sektor keuangan sosial syariah yang fokusnya pada filantropi. Ya, tadi Ziswaf tadi, yang mana keduanya ini tentu bisa menjamin kebutuhan dasar masyarakat gitu ya. Bahkan keduanya ini bisa mempererat peran dan juga kontribusinya dalam ya, dalam pembangunan ekonomi dan juga pembangunan sosial itu sendiri. Kalau kita melihat seharusnya kalau bisa menerapkan konsep ekonomi syariah itu sendiri. Tapi problemnya adalah banyak di antara saudara kita yang mungkin kurang literasi, kurang edukasi terhadap konsep penerapan ekonomi syariah itu sendiri. Ya kan, kalau tadi bermula dari konsep keimanan, bayangkan. Sekarang logikanya begini saja. Ketika kita nggak usah jauh-jauh, kita di UMJ punya BMT, gitu ya. Kita punya BMT. Tapi kemudian ketika kita misalkan mau kredit mobil melalui BMT, yang menjadi pertimbangan kita apa yang pertama kali? Apa kira-kira teman-teman? Ini yang menjadi bunga kecil, pertimbangan kalau kita mau kredit. Bunganya kecil, bunga kecil flat. Ya.
Mana yang lebih tinggi bunga ketika kita mau mengadakan kredit mobil misalkan atau motor dari BMT dengan BCA misalkan. BCA punya program itu juga. Secara Ya, kasat mata BCA akan lebih kecil bunganya ya, daripada ya, BMT. Betul kan? benar. Ya, Sehingga banyak orang mengambil mengambil opsi untuk mengambil ini lebih untung, tapi tidak mengambil opsi mana yang selamat dunia akhirat. Tapi di satu sisi kalau mereka mempelajari konsep resiko juga adanya inflasi dan lain sebagainya, yang konvensional jauh lebih beresiko daripada yang flat yang diberikan oleh ya, BMT itu sendiri, gitu ya. kan? Benar. Nah, berarti kan sebenarnya kalau kita melihat kurangnya literasi edukasi dalam memahami ekonomi syariah dan juga dalam konsep keimanan. Kenapa? Karena dalam keimanan mereka yang penting aku luwih untung, tapi tidak mereka membandingkan dengan ini selamat atau enggak ya dunia akhirat, enggak. Tapi yang menjadi pertimbangan pertama adalah mana yang bisa memberikan bunga yang lebih kecil gitu ya, cicilan yang lebih kecil daripada yang diberikan oleh ekonomi syariah itu sendiri. Nah, ini yang harus kita sama-sama pahami. Ya, maka kalau kita mau menerapkan konsep tadi, konsep kerjasama, gitu kan, kita sendiri kalau kita kembalikan ke kita, dalam kita berbisnis misalkan, seringkali orang itu kan pengennya untung, tapi nggak mau menanggung resiko. Padahal Ya, dalam kerjasama, kalau kita mau untung yang besar ya kita harus menghadapi resiko yang cukup besar risiko kan yang begitu. besar. Iya, tapi banyak di antara kita pengennya untung tapi tidak mau beresiko. Ini kan problem. Makanya ketipu ya. Akhirnya banyak yang ketipu. Nah, ini jadi sebenarnya perlu menanamkan kepada masing-masing individu muslim itu sendiri ya, ketika kita mau benar-benar menerapkan ekonomi syariah, ya pertama harus menerapkan konsep keimanan dulu, konsep tauhid dulu bahwasanya kita punya Tuhan, kita punya Allah yang mengawasi dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas muamalah kita di dunia ini. Ketika kita memiliki itu, kita punya tanggung jawab, punya kesadaran. Akhirnya dari situ kita bisa masuk dengan menjalankan konsep muamalah yang sesuai dengan aturan syariat Islam itu sendiri. Ya, tapi tadi problemnya banyak orang Islam yang mungkin dalam aspek keimanannya rendah atau bahkan nggak mengetahui dan juga ya tadi apalagi tidak mengetahui konsep ajaran agama mereka, apalagi mengetahui konsep bagaimana menjalankan ekonomi syariah yang sesuai dengan aturan syariat Islam itu sendiri. Banyak yang tidak mengerti. Nggak usah jauh-jauh mau kalau kita mohon maaf secara belak-belakan saja ketika kita bertanya kepada CS yang ada di BSI misalkan, ya kan, customer service yang ada di BSI, kita berdiskusi kepada mereka bagaimana menjalankan konsep ekonomi syariah baik dalam murabahahnya, mudharabahnya. Banyak di antara mereka yang mungkin belum begitu mengerti bagaimana konsep-konsep muamalah tadi dan muamalah dalam ekonomi syariah itu sendiri. Itu kan kalau kita mengacu kepada sistem keuangan komersial syariah ya, baik dalam perbankan, asuransi, gitu. Sebenarnya ini teman-teman, dalam konsep syariat Islam itu kita tidak harus mencantumkan label syariah itu sebenarnya. Sebenarnya kalau seandainya itu sudah berjalan dengan sesuai dengan konteks syariah Islam, maka sebenarnya tidak perlu mencantumkan label syariah. Kayak misalkan BPJS itu sebenarnya sudah konsepnya syariah sebenarnya, walaupun tanpa memberikan embel-embel BPJS syariah misalkan. Ya kenapa ya? Karena misalkan dalam BPJS, ya asuransi syariah yang mengatur di dalamnya adalah pemerintah yang menanggung kesejahteraan kesehatan daripada setiap masyarakatnya.
Dan masyarakat ketika membayar premi, yaitu konsepnya adalah ta'awun, saling tolong-menolong. Ya harusnya begitu, tapi banyak orang yang tidak memahami ketika dia bayar BPJS itu sebenarnya ya dia harusnya niatnya adalah menolong orang lain yang dalam keadaan susah, yang punya penyakit gitu kan. Harapannya apa ya? Harapannya ketika nanti suatu saat kita sakit, kita akan ditolong oleh orang lain. Orang lain. Kan begitu. Nah, tapi tidak banyak orang yang kita mengikuti asuransi itu niatnya bukan itu, niatnya bukan tolong menolong, niatnya adalah nanti kalau aku sakit ya aku bisa menggunakan premi yang lebih besar, menggunakan jaminan yang lebih besar, kebutuhan yang lebih besar untuk membayar rumah sakit dari apa yang sudah kita bayarkan. Niatnya aja sudah salah. Berarti secara tidak langsung dia belum menerapkan konsep ekonomi syariah itu sendiri yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam ajaran Islam. Nah, itu kurang lebih ya teman-teman semuanya, Mas Adan, ya bagaimana Pak, sebenarnya udah ini. ya. Kalau ada yang mau nanya monggo. Ayo teman-teman semuanya, ini Belum disimpulkan ya. ya Kesimpulannya apa Pak? Jangan kredit ya Pak? kredit boleh. Kita tidak bisa Kredit menghukumi, boleh. ya kita tidak bisa menghukumi Ya suatu boleh. muamalah tersebut halal haram, nggak bisa karena itu case by case gitu ya. Gitu. Sama kayak wong arisan boleh nggak? Ya arisan boleh-boleh saja karena kita harus memahami dalam konteks aturan Islam kan seluruh muamalah itu kan hukum asalnya adalah mubah, boleh dilakukan. Ya kecuali ada hal yang melanggar baru nggak boleh. Maka kalau kredit itu harus hukum asalnya boleh selama dalam kredit tidak ada denda, nggak ada riba, nggak ada goror dan lain sebagainya. Maka boleh-boleh saja. Nah, jadi karena kalau gengsi ya Pak. Gengsi Pak. ya karena kalaupun karena gengsi dan kemudian dia mengambil kredit, mengambil keputusan mengambil barang yang dia inginkan itu mengikuti aturan sesuai dengan syariat Islam itu tidak menjadi masalah, gitu kan? Ya, Gengsi boleh. duit mobil gitu, akhirnya kredit mobil gitu. Ya nggak masalah kan? Nah itu ya intinya kita sebagai seorang Muslim punya aturan-aturan yang menjadi standarisasi atau menjadi standar kita untuk kita patuhi. Ya tentu aturan-aturan inilah yang harusnya kita pegang sehingga harapannya dengan aturan-aturan yang bisa kita jalankan ini bisa membawa solusi dalam setiap permasalahan yang ada di sekitar kita, baik kehidupan kita atau juga bisa menjadi menjadi solusi terhadap permasalahan secara global termasuk krisis global itu sendiri. Jadi kembali lagi, Islam itu ajaran yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu berada pada ajarannya, tinggal mau tidak kita sebagai seorang Muslim ya mengikuti, mengimplementasikan yang menjadi ajaran Islam itu sendiri kepada diri kita. Itu sih closingnya kurang lebih Mas Adam. Ya, siapa? Benar sekali Pak. Oke, ada yang nanya nggak? Kalau nggak mungkin kita. Oh ya teman-teman, absennya ya di foto saya di scan bisa ya. Saya udah spotlight, jadi di scan biar absen, biar nanti sertifikatnya akan kami kirim via email maksimal 3 hari. Oke. Ini teman-teman dari FEB semua kah atau semua pasca ini, Mas Adam? Ini semua ini pasca Pak, ada yang dari keperawatan, ada campur sih. Oh, oke. Saya kira dari FEB semua. Biasanya Oke, lebih dari 70 Pak, tapi kok sepi sekarang 40-an. oke. Baik, nah kalau tahu gitu kan kita membahas yang lebih global tadi ya, bukan aspek ekonomi saja tadi. Kalau Ya tadi sih. lebih secara spesifik. Saya kira dari Nah, ME saja tadi. ya, karena emang isunya sedang di berita sedang marak ya. Gimana? Krisis itu sedang marak isunya di berita-berita.
Oh ya, memang. Ya secara global memang krisis, semua krisis, krisis kemanusiaan, krisis global memang. Cuman kan karena tadi apa namanya, saya kira di ME Magister Ekonomi, sehingga saya lebih menyasar kepada aktivitas ekonomi itu sendiri. Tapi khair insya Allah ya, kalau Ya, ada kesempatan kita akan berjumpa kembali. Sukses semuanya teman-teman semuanya bisa menyelesaikan mungkin eh, apa namanya, seluruh aktivitas akademik yang menjadi kewajiban sebagai pelajar. Karena saya juga pelajar ini ya, di kampus lain saja bedanya. Gitu, terima kasih Mas Adan. ya Pak, mungkin kita tutup dulu ya teman-teman. Jangan lupa absen. Terima kasih Pak Yani sudah menjadi narasumber. Besok saya WA Pak. Ya. Siap, aman. Oke, monggo Pak. Silakan kalau Oke, mau pamit santai. semuanya. Oke, Oke, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Pak. Oke. Buat teman-teman jangan lupa absen. 5 menit lagi saya close. Cepat punyamu tuh gelap.